Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas KKLKB. Kami mengangkat tema dengan investigasi kecelakaan pada lingkungan kerja. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama dari saya sendiri, Irwan Rahmadani, 12-19-10-39, ada Rahayu Rida Mahmudah, 12-20-10-53, dan yang terakhir ada Muhammad Rafli Engga Kelen, 12-21-10-54. Adapun dari outline yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama ada definisi dari investigasi kecelakaan tersebut. Yang kedua ada tujuan investigasi kecelakaan. Yang ketiga ada anggota tim investigasi kecelakaan. Yang keempat ada ketentuan umumnya dari investigasi kecelakaan. Yang kelima ada bagan alir kegiatan investigasi kecelakaan. Yang keenam ada prosedur investigasi kecelakaan. Yang ketujuh ada teknik pemecah masalah. Yang kedelapan ada lampiran format dari laporannya. Yang pertama dari definisi investigasi kecelakaan, yakni investigasi kecelakaan merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mencari data dan fakta terkait kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda termasuk aset perusahaannya. Dengan begitu, melihat dari akar penyebab terjadinya kecelakaan dapat diketahui sehingga dapat ditemukan solusi, penyelesaian serta tindakan preventif agar tak kembali terulang di masa mendatang. Adapun dari kerangkanya, yang pertama melakukan identifikasi penyebab langsung. Di sini dijelaskan juga mencari faktor atau akar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Selanjutnya ada memperbaiki SMK 3 dari sistem manajemennya. Yang selanjutnya adalah melakukan identifikasi dan deskripsi kejadian, menemukan solusi sehingga nanti dari semuanya ini bisa membantu mencegah dari terulang kejadiannya kecelakaan kerja yang sama. Adapun dari anggota tim investigasi kecelakaan, menurut Canadian Center for Occupational Health and Safety, di sini menjelaskan sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan melibatkan perwakilan dari tenaga kerja, pihak manajemen maupun pihak-pihak yang terkait. Adapun beberapa yang dari faktor yang harus diketahui, ini dari para ahli di perusahaan. Yang kedua, pekerjaan yang berkompetensi melakukan investigasi kecelakaan kerja, pekerja yang mempunyai pengetahuan. Yang keempat, perwakilan dari pemerintah. Yang kelima, petugas keamanan. Yang keenam, pemimpin departemen K3 perusahaan. Yang ketujuh, superior di lokasi tempat terjadinya kecelakaan. Ini semua merupakan anggota dari tim investigasi kecelakaan kerja. Selanjutnya ada ketentuan umum. Ketentuan umum dari investigasi. Di sini regulasi dari standar operasional prosedur investigasi kecelakaan dan pelaporan. SOP umum dari UPM K3 DJBM 3 revisi yang pertama. Yang pertama, melakukan investigasi harus akurat dan pelaporan yang cepat, tepat, sehingga pengambilan keputusan juga tepat. Yang kedua, metode investigasi meliputi observasi lapangan, pengamanan area kejadian, mengumpulkan data dan fakta dengan cara wawancara, dan saksi atau korban petugas terkait dan pemeriksaan dokumen atau rekaman, menyusun urutan kejadian sebelum dan saat setelah kejadian, menentukan penyebabnya, memberikan rekomendasi korektif atau perbaikan dan yang terakhir menyusun laporan. Yang ketiga, itu ada investigasi harus didasarkan pada fakta, bukan asumsi ataupun dugaan. Penyelidikan ini meliputi yang pertama, identifikasi unit kerja, lokasi, waktu, kronologis, dan akibat kejadian. Kemudian yang kedua, ada akibat kecelakaan, yaitu akibat yang diderita, misalnya cedera ringan ataupun berat, kemudian kebakaran, lalu lintas, kerusakan aset, pegawai, orang luar, dan lain-lain. Yang keempat, ada korban dan kerusakan.
Korban dan kerusakan ini meliputi yang pertama, korban seperti nama korban, usia, pekerjaan, pengalaman kerja pada pekerjaan tersebut, pertolongan atau perawatan korban setelah keadaan setelah pertolongan ataupun perawatan korban. Yang kedua, kerusakan seperti kerusakan atau kerugian harta benda, berikut penjelasannya dan estimasi besarnya kerugian. Selanjutnya ada jenis kecelakaan. Jenis kecelakaan itu ada membentur, dibentur, jatuh, terpeleset, menjepit, atau tertekan, atau tertusuk. Kemudian tergores, tersayat, terkena listrik, terkena panas, terkena bahan beracun atau berbahaya, terlalu stres, menabrak, ditabrak, terperosok, terguling, menyerempet, diserempet, terlalu banyak muatan, hubungan singkat listrik, terkena api atau terbakar, terkena debu, terlalu cepat, tercebur ke laut. Next. Next lagi. Kemudian ada faktor-faktor penyebab. Yang pertama itu penyebab langsung adalah perbuatan atau kondisi yang secara langsung berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Penyebab langsung dalam kasus kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja akibat perbuatan tidak aman dari pekerja dan kecelakaan kerja akibat kondisi lapangan kerja yang buruk. Kemudian yang kedua ada penyebab tidak langsung adalah suatu kegiatan atau kondisi yang secara tidak langsung dalam pelaksanaannya dapat berisiko menimbulkan kecelakaan. Termasuk dalam faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja ialah faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Kemudian yang ketiga ada tindakan berbahaya seperti mengoperasikan di luar wewenang. Tidak diberi aba-aba bahaya, cara kerja yang salah, mengoperasikan cepat, tidak mengamankan pekerjaan, menggunakan peralatan yang sudah rusak, menggunakan APD yang tidak sesuai, atau tidak menggunakan APD, melepas alat pengaman, memperbaiki alat bergerak, posisi kerja salah, bergurau saat bekerja, terpengaruh alkohol, memberi muatan berlebih, dan lainnya. Next. Yang keempat ada kondisi berbahaya seperti kurang alat penutup atau pengaman atau pemagar, APD yang tidak layak pakai, peralatan yang rusak, tempat kerja sempit, kurang rambu bahaya, bahan mudah terbakar atau meledak, kurang terlindungi, kurang bersih, rapi dan semerawut, banyak debu atau gas, kebisingan suara, terpapar radiasi, terlalu panas, kurang pencahayaan atau penerangan, kurang sirkulasi udara, lantai kerja jelek, dan lainnya. Yang kelima ada kekurangan faktor kerja atau lingkungan kerja seperti kekurangan pengawasan dan keteladanan, kekurangan pada alat atau perkakas, kurangnya pada rancang bangun, kekurangan pada proses pengadaan barang, kekurangan pada pemeliharaan, kekurangan pada instruksi kerja, kekurangan pada standar kerja, peralatan yang kadaluarsa, penggunaan alat kurang semestinya, dan lainnya. Dan yang terakhir ada kekurangan faktor manusia seperti kekurangan pada kemampuan fisik, kekurangan pada segi mental atau jiwa, mengalami kelelahan fisik, mengalami tekanan mental atau jiwa, kurangnya pengetahuan, kurangnya keahlian, kurangnya semangat kerja, dan lainnya. Next. Yang terakhir, ketentuan umum dari investigasi kecelakaan, yaitu dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian dibuat laporan yang ditandatangani yang selanjutnya disampaikan ke PPK. Kemudian ada bagan alir kegiatan. Bagan alir kegiatan itu next. Yang pertama itu dimulai, kemudian memerintahkan investigasi kecelakaan yang dilaksanakan oleh PPK, kemudian menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelidikan kecelakaan atau nyaris juga kecelakaan, itu dilaksanakan oleh unit keselamatan konstruksi, kemudian melakukan observasi lapangan atau pengaman area kejadian dan mengumpulkan data serta fakta dengan cara wawancara melalui saksi, korban, atau petugas yang terkait yang dilaksanakan oleh kepala proyek, kemudian melakukan pemeriksaan dokumen atau rekaman, menyusun urutan kejadian sebelum, saat, dan setelah kejadian, itu dilakukan oleh unit keselamatan konstruksi, kemudian menentukan penyebab kecelakaan juga dilaksanakan oleh unit keselamatan konstruksi, kemudian memberikan rekomendasi korektif dan perbaikan, dilaksanakan oleh unit keselamatan konstruksi juga, kemudian menyusun laporan, yang dilanjutkan dengan menyampaikan laporan kepada PPK yang dilaksanakan oleh kepala proyek, kemudian PPK menerima laporan investigasi kecelakaan, kemudian selesai.
Baik, untuk selanjutnya itu masuk ke prosedur investigasi. Jadi untuk prosedur investigasi sendiri, mungkin bisa di next ya. Untuk prosedur investigasi sendiri ini ada 12 yang biasa dilakukan oleh para peneliti. Yang pertama yaitu menentukan ruang lingkup penyelidikan. Kemudian selanjutnya itu pilih para peneliti, tetapkan tugas-tugas spesifik untuk masing-masing atau sebaliknya secara tertulis. Kemudian yang ketiga, tentukan briefing awal kepada tim investigasi, termasuk deskripsi kecelakaan dengan perkiraan kerusakan, prosedur operasi normal, maps atau lokal dan umum, lokasi situs kecelakaan, daftar saksi, peristiwa yang terjadi sebelum kecelakaan. Kemudian yang keempat itu ada kunjungi situs kecelakaan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Dan yang kelima ada periksa lokasi kecelakaan, di mana yang termasuk dalam langkah kelima ini yang pertama itu amankan area, jangan ganggu tempat kecuali ada bahaya. Kemudian siapkan sketsa dan foto yang diperlukan, beri label dengan cermat dan simpan catatan yang akurat. Kemudian yang keenam itu wawancarai setiap korban dan saksi, juga mewawancarai mereka yang hadir sebelum kecelakaan dan mereka yang tiba di lokasi tidak lama setelah kecelakaan. Simpan catatan akurat dari setiap wawancara, gunakan tabel recorder jika diinginkan dan jika disetujui. Dan yang ketujuh ada menentukan yang ketujuh itu ada menentukan apa yang tidak normal sebelum kecelakaan itu, kemudian ada di mana kelainan itu terjadi ketika pertama kali dicatat dan bagaimana itu terjadi. Kemudian yang ke-8 ada analisis yang diperoleh pada langkah 7, ulangi salah satu langkah sebelum dan jika perlu. Kemudian yang 9 ada menentukan mengapa kecelakaan itu terjadi, kemungkinan urutan terjadi dan kemungkinan penyebab langsung tidak langsung mendasar. Kemudian ada urutan alternatif dan menentukan periksa setiap urutan terhadap data dari langkah 7. Yang ke-10 itu ada tentukan urutan peristiwa yang paling mungkin dan penyebab yang paling mungkin. Yang ke-11 ada periksa lokasi kecelakaan. Dan yang ke-12 itu siapkan laporan ringkasan termasuk tindakan yang disarankan untuk mencegah pengulangan. Bisa next. Oke, selanjutnya itu ada teknik pemecahan masalah. Jadi teknik pemecahan masalah ini ada 2. Di kecelakaan sendiri itu merupakan masalah yang harus diselesaikan melalui investigasi. Beberapa prosedur formal memecahkan masalah dari berbagai tingkat kerumitan. Bagian ini membahas 2 prosedur yang paling umum. Jadi untuk teknik pemecahan masalah sendiri ini ada ubah analisis dan analisis keselamatan kerja. Mungkin bisa di next. Pertama itu ada teknik pemecahan masalah yaitu ubah analisis. Jadi ubah analisis itu sendiri merupakan teknik penekanan perubahan untuk memecahkan masalah. Penyidik harus mencari penyimpanan dari norma. Pertimbangan semua masalah sebagai hasil dari beberapa perubahan yang tidak terduga. Buatlah analisis tentang perubahan untuk menentukan penyebabnya. Adapun yang harus dibuat dalam menentukan analisis ini, yang pertama yaitu tentukan masalah, apa yang terjadi. Kemudian selanjutnya ada tetapkan norma apa yang seharusnya terjadi. Kemudian identifikasi, temukan dan gambarkan perubahan atau apa, di mana, kapan, sampai sejauh mana. Terus tentukan tentukan apa dan apa yang tidak terpengaruh. Kemudian identifikasi fitur-fitur khusus dan perubahan tersebut dari perubahan tersebut. Kemudian buat daftar kemungkinan penyebabnya. Kemudian pilih penyebab yang paling mungkin. Sedikit. Next, Kak. Oke. Selanjutnya itu ada teknik pemecahan masalah yang kedua, yaitu adalah analisis keselamatan kerja atau JSA. Jadi teknik ini adalah bagian dari banyak program pencegahan kecelakaan yang ada. Secara umum, JSA sendiri adalah memecah pekerjaan menjadi langkah-langkah dasar dan mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan setiap langkah. JSA juga mengatur atau mengontrol untuk setiap bahaya. JSA sendiri merupakan bagian yang mencantumkan langkah-langkah bahaya dan kontrol. Tinjauan JSA selama penyelidikan jika JSA telah dilakukan untuk pekerjaan yang terlibat dalam kecelakaan. Lakukan JSA jika tidak ada. Lakukan JSA sebagai bagian dari penyelidikan untuk menentukan kejadian dan kondisi yang menyebabkan kecelakaan.
Oke, mungkin bisa di next. Selanjutnya itu ada kami lampirkan beberapa formulir laporan untuk kejadian dan investigasi kecelakaan. Mungkin bisa dibaca. Jadi yang pertama itu ada laporan kejadian. Adapun yang diisi dalam laporan kejadian ini ada hari, tanggal, bulan, tahun, kemudian ada waktunya, ada lokasi kejadian. Dalam lokasi kejadian ini ada yang pertama itu kecelakaan, atas nama siapa, nomor induk, jabatan, tempat dan tanggal lahir. Kemudian ada insiden atau nominasi atau duga bahaya. Kemudian karyawan yang melihat atau saksi. Kemudian kejadian apa yang terjadi. Kemudian akibat dari suatu kejadian tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada langkah perbaikan yang dilakukan. Ini bisa di next, kan? Selanjutnya itu ada laporan awal kecelakaan dan sakit akibat kerja. Ini yang diisi itu ada nomor laporan, terus ada nama, jabatan, perusahaan, hari, tanggal, tempat, kemudian kerusakan, orang yang kecelakaan, dan ada perkiraan tingkat kecelakaan, dan itu perkiraannya sendiri itu ada fatal, sedang, kecil, insiden atau ketidaksesuaian. Mungkin bisa di next. Selanjutnya itu ada formulir laporan kecelakaan. Itu yang ada lokasi, cuaca, kerusakan yang terjadi, terus ada nama, jenis kelamin, jabatan, pengalaman kerja, kategori. Itu bisa di next. Selanjutnya itu ada formulir laporan investigasi kecelakaan, itu ada 3 halaman ya. Lumayan panjang. Jadi untuk laporan investigasi kecelakaan ini ada 7 bagian yang harus diisi. Yang pertama itu ada informasi tempat kerja, yang kedua ada informasi kejadian, ketiga ada kecelakaan berhubungan dengan pekerjaan, kemudian ada kronologi, kemudian ada informasi kerusakan, kemudian ada bagian cedera, kemudian ada properti, kemudian ada kerusakan lingkungan, ada sketsa atau gambar lokasi kejadian, terus yang terakhir itu ada analisis penyebab kecelakaan. Bisa di next. Oke, mungkin untuk presentasi atau pemaparan materi mengenai investigasi kecelakaan dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman semua.